Soalnya di situ saya baru awal-awal suka naik, saya langsung ada kayak lintah-lintah. Nah, ngagegelan Di perjalanan ada nenek-nenek yang tidak melihatkan wajahnya. disesatkan selama 28 jam. Welcome back to our channel Papela Adventure. Papela, hayu. Nah, kali ini kita akan bercerita pengalaman pendakian dan opini kita masing-masing nih. Pengalaman Dan opini. Saya Ilham, sering dipanggil Emen. Saya Muhammad Abdul Muiz, boleh dipanggil Abdul, masih Ngora. Saya Indra Pangestu, sering dipanggil Engkol. Nama saya Deden Ramli, suka dipanggil Denny. Pengalaman yang paling berkesan menurut saya adalah pendakian ke Gunung Gede. Soalnya di situ saya baru awal-awal suka naik, saya langsung ngadain open trip dan yang ikutnya juga alhamdulillah banyak. Ada teman-teman dari Tangerang, Suatu Jawa. kebanggaan lah gitu. Iya. Tapi buat teman-teman pemula jangan dicontoh, soalnya kalau Terlalu egois. Iya, kalau ilmu kita belum, pengalaman belum luas. Membahayakan lah. Lebih baik capture. Nah, kalau pengalaman saya yang paling berkesan yaitu pengalaman, semuanya berkesan. Cuma yang paling berkesan tapi paling berkesan kemana ya? Berkesan sih semua. Ya, pengalaman saya yang paling berkesan alhamdulillah di Kerubuti Pacet, Pak, di sepatu. Pacet itu kayak lintah-lintah. Nah, ngagegelan Getih. Pengalaman berkesan saya di Gunung Masing, mistis. Mistisnya apa tuh? Horor. Banyak penampakan. Waktu dipoto ada rambut yang rumai. Di perjalanan ada nenek-nenek yang tidak melihatkan wajahnya. Pokoknya di sana itu Suak lur horor. Gunung Cikuray. Ya. Karena di situ saya pernah disesatkan selama 28 jam. Padahal perjalanan turun ke BC itu cuma 10 menit. kok bisa gitu? Ya kan Sebab apa? ya, sebab dan akibatnya. Kan Ada nama isim. Iya, enggak, bukan Pak. Cambuhan apa yang Anda lakukan? Jadi kumaha? Kan waktu itu saya masih pemula ya Pak. Masih baru-baru lah naik. Iya. Pas itu saya belum tahu lah penerangan di gunung apa saja atau apa saja yang nggak boleh. Jadi Kita belum tahu lah. Belum tahu attitude di gunung supaya gimana. Nah pas waktu itu saya tuh menanyakan kepada warga jalan turun. Kan kalau di gunung banyak yang bilang jangan menanyakan jalur ke warga ataupun ke pendaki gitu. Waktu itu saya menanyakan jalur turun ke warga dan ditunjukkan jalan, dan waktu itu saya tidak sadar sama sekali dan pas kembali lagi ke BC udah 28 jam. Namun bapak mah alhamdulillah abi mah nya mah can pernah mistis gitunya. Nah, Pernah nyangka. sama pernah nyangka dia halus jadinya, jadi ya mistis. Tapi Bapak ngadoa we sama meh naik gunung. tapi mah. kalau Ya. teman bapak ada yang kejadian barengan gitu sama bapak, Kalau atau teman naik? barengan sama bapak sama AA jeung urang sarua sih saralila jeung urang mah tara yang tersesat di Gunung Salak. teu gak bareng. Jadi selama pendakian bareng-bareng sama saya belum terdengar mistis lah ya. Alhamdulillah gitu. Kalau saya alhamdulillah Kang, Gunung Lawu saya tali tenda ada yang ngojek. Iya di pasar setan di pos 4. Pos 4. Dia jadi cetok, kemudian siangnya
almarhum Alpi hilang, sorenya saya naik. Jadi saya teh tali tenda ada yang ngojot sama ada yang garuk-garuk tenda. Alhamdulillah. Nah, kong make jeung wanian gitu kadinya apa? Nah, maneh teh geus apal si Alpi Leungit atau acan pas kamarina? Acan mun apal leungit mah moal daek kajeng balik. Seperti yang tadi saya katakan pas di Gunung Masih gitu. Aya rumbai. Panjang sakit. Menampakkan wajahnya enggak, Den? Enggak, cuma rambutnya aja di batu yang kedua. Ada pan batu di sana, batu ke-1, batu kedua, batu ketiga. Di batu kedua yang paling puncak. Oke. Gunung yang pernah daki, alhamdulillah 7 gunung di Jawa Barat pernah. Daerah Jawa, Gunung Pangrango, Gunung Cermai, Gunung Gede, Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Malabar, Patuha, Guntur juga pernah sebelum terkena kasus cagar alam. Tapi kalau saya pertama ke Papandayan, terus Merbabu, terus Cermai, Gede, daerah Jawa Semeru udah ya Pak. Alhamdulillah puncak Jawa. tertinggi Jawa Barat pernah, Cermai sama puncak tertinggi Pulau Jawa. Ya. Kalau saya Kuray, Puncak Kencana, Lawu, Gede, Pengradinan, Atapela. Kalau saya karena pendaki pemula, gunung kecil-kecil, Mesir, Gunung Bendera, Gunung Atapela, Gunung Palu, Gunung Padang, Gunung Padang, Gunung Bonyot. di situ. Gantole. Mantap. Yang orang Cililin pasti tahu. Dibanding mereka lah ya saya lebih banyak. Semeru. Iya, Ya, yang kalau saya ya, Gunung Raung, ya, Rinjani. Nanti lah ya kalau ada rezeki pengen sama istri. Amin. Kawin heula. Kalau saya Kemana, balik kok? ingin ke Argopuro, Pak. Argopuro. yang seminggu Pokoknya. itu. Ya, seminggu pendaki Argopuro sama perjalanan. Arjuno. Arjuno. Jawa Timur. Kalau saya Insya Allah Gunung Merapi sama Merapi. Bromo. Bromo. Yang sudah. Kalau saya pribadi awal-awal suka mendaki ya karena emang refreshing dikarenakan sama si dia. Cuman dikarenakan sering mendaki dan di situ lah kita mendapatkan kenyamanan. Kalau saya sih awal diajak refreshing di awal diajak pengen nyoba-nyoba naik gunung dan akhirnya kecanduan naik gunung. Tapi awalnya mengikuti tren, tapi lama kelamaan kita tahu bahwa naik gunung itu penting untuk ngaji diri. Tadabur alam. Kalau saya sih Kemana? pertamanya Kumaha? saya galau. Ampun cewek. Saya jomblo. Saya hobi tapi belum kesampaian. Hobi yang ke gunung tinggi-tinggi mah emang cuman refreshing. Pas dicoba emang ketenangan dapet, pemandangan dapet, tadabur alam dapet. Ya ngaji diri. Akan tetap mendaki karena buat saya menikah bukan halangan untuk mendaki. Karena saya ke calon saya akan bilang terlebih dahulu ya. Bukan ngedoktrin Pak. Kalau mau sama saya setelah menikah, kalau nggak melarang saya, ayo ikut mendaki sama saya. Yang mau berarti mencari jodoh yang sehobi. Iya. Ya. Kalau saya tergantung kondisi, situasi dan kondisi. Kalau misalnya istri mengizinkan, berangkat. Kalau misalnya istri mau ikut, hayu. Kalau saya tergantung duitnya Pak. Duit buat dapur cukup, duit buat naik cukup. Berangkat. Kalau saya juga sama, ingin terus mendaki
sama istri kalau bisa. Aduh, kutayamu. Buat para pendaki, attitude paling penting. Intinya jangan sugesti kalau di gunung, karena kalau di gunung tuh kalian sepertinya bilang dingin, pasti dingin, takut hilang, pasti hilang. Jadi buat kalian jangan sugesti dan berkata-katalah, jangan sombong. Oke. Ya, jadi emang ya attitude itu harus dijaga. Terutama berdoa, izin orang tua, yang baik aja. niat yang baik. Terus intinya jangan lupa jangan sampai meninggalkan salat. Sampah salat juga gitu. Pak, kalau menurut saya kalau attitude untuk para pendaki, saya pernah ini ke Pangradinan ya, saya bersih di Pangradinan. Tolonglah botol-botol beling minuman beralkohol bawa Ya, kita pecahin di atas. Pernah kejadian saya lihat di Gunung Pangradinan, itu daerah Cicalengka, gitu Pak, berserakan botol-botol beling. Oke. Kalau saya attitude emang harus dijaga. Ya ibaratkan kita itu bertamu, berkunjung. Emang udah pasti di setiap gunung juga kita berdampingan hidup manusia dan alam. Jadi intinya mah di sini Tata juga krama banyak juga, setan, apalagi di situ tempatnya. tempatnya di gunung juga. Terus terakhir banyak kasus Mesuman. Ya, jangan Di sampai. gunung lah tuh dah. Jadi jangan sampai attitude apalagi sama cewek sendiri ya, jangan sampai dijadikan kesempatan untuk satu tenda ya, Kalau sama cewek orang cewek orang nggak boleh juga. Intinya jaga attitude lah gitu. Pesan dan kesan untuk para pendaki, jangan buang sampah sembarangan dan tetap solid, pokoknya waras. Jadi pesan dan kesan ya, pesan untuk para pendaki jangan sampai buang sampah sembarangan, terus bawa lagi sampah turun. Ya. Pesan saya buat para pendaki, kalau buang logistik dikubur Mas, jangan sampai di jalan bau. Pesan-pesan saya buat para pendaki khususnya yang awam seperti saya. Yang pertama jangan nekat, harus safety, jaga kebersihan, jaga sholat 5 waktunya. Oke. Terima kasih. Nah, itu mungkin pengalaman sama opini Sharing kita aja tentang pendakian, sharing-sharing. Kalau misalnya ada tambahan, coba komen-komen di bawah ini ya. Sebanyak-banyak. Jangan lupa Di Subscribe, like, comment, and dan share. ya. Nah, tunggu konten-konten kita di video selanjutnya. Karena nanti ada konten-konten yang akan lebih intinya papela. Hayu.